Oke, ini adalah positioning untuk horizontalnya ya. Nah, untuk vertikalnya, nah ini dia. Ini dia adalah positioning vertikal. Nah, ya. Lalu ada lagi positioning dia di atas ya. Jadi lainnya di atas. Vertikal juga tapi dia melawan ya, arah berlawanan atau plus. Nah, jadi di sini kita bisa menyetel secara manual untuk kita putar di bagian lasernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah, ini di depan lu sudah ada satu buah laser level dari DeWalt. Nah, ini juga dia belum resmi ya, dia belum resmi dan ini masih baru rilis sebetulnya 2022 di luar ya. Nah, jadi di kita tuh memang belum ada seluruh laser level DeWalt itu secara di DeWalt Indonesia itu belum masuk ya. Dan ini adalah seri paling terbaru dan ini adalah seri paling tertinggi juga. Nah, jadi paling tertinggi itu apa? Yang pertama, dia memiliki range maksimal di 100 meter ya untuk daya jangkau si lasernya, dan ini adalah green ya, green laser, jadi dia berwarna hijau. Dan ini juga dia, kenapa gue bilang seri paling tinggi, dia bisa kompatibel dengan baterai 12 voltnya XR ya, dan 18 atau 20 voltnya XR. Nah, jadi dia sudah bisa kompatibel, satu slot itu kita bisa menggunakan dua buah baterai dengan voltase yang berbeda-beda. Tapi kalau pakai flex volt bisa apa enggak, seharusnya sih bisa, tapi kayaknya mungkin terlalu berat juga kali ya, dan gua rasa pakai XR 2000 atau 1500 udah cukup kalau gua rasa. Oke, gue beli ini tools only ya, jadi di dalamnya itu cuma hanya tool only aja. Nah, ini gue beli itu di Mayors Woodworking dengan harga di 6.250.000. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa agak sedikit lebih mahal, nah dia punya juga yang varian di 50 meternya. Sama seperti ini, cuma hanya dia lebih pendek. Nah, kenapa gue ngambil yang 100 meter? Karena gue pengen jangkauannya lebih luas aja ya. Kalau misalnya kita kerja di bidang 20 kali 20 meter persegi, ya kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Nah, jadi gue rasa kalau misalnya kita punya jangkauan laser yang paling jauh ya, jadi akan jauh lebih enak bisa mengcover seluruh pekerjaan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini DeWalt dengan tipe ya DCE09NG18-XJ. Ini adalah serinya, dan di sini lu bisa lihat ya 12 atau 18 XR ya. 70 meter sampai 100 meter ya maksimal range-nya atau jaraknya ya. Dan di sini dia sudah yang tadi gua katakan green laser ya, fine adjust ya, precise positioning ya. Jadi untuk menyetel mungkin lebih ke arah mikro ya. Kita jadi bisa nyetelnya tuh bisa sampai nyari titiknya pelan-pelan daripada kita geser manual dan biasanya tangan kita goyang dan suka kelebihan atau kekurangan seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk mencari positioningnya. Oke, di sini 12 dan 18 yang tadi gua katakan ya, Li-ion baterai ya, kompatibel. Nah, jadi kita bisa menggunakan secara bersamaan ya. Secara bergantian, maksud gue secara bergantian, tapi dengan satu slot kita bisa menggunakan 12. Misalnya kita lagi punya yang 12 kita bisa pakai, atau yang 18 kita bisa pakai juga. Oke. Dan di sini sudah ada L bracket ya. L bracket ini nanti kita akan jelaskan mungkin di dalam boxnya ya, kita akan coba. Oke, di sini ada sudah diklaim kurang lebih 3 mili untuk akurasinya ya. Kurang lebih 3 mili untuk akurasinya per 10 meter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini akurasinya itu diklaim sama dia kurang lebih 3 mili. Jadi kalau 100 meter itu 3 cm ya. Wah, banyak juga dong Bang, 100 meter 3 cm ya. Mungkin nanti kita bisa siasatinnya jangan ngambil langsung 100 meter ya, misalnya di antara kita majuin lasernya ya, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau menurut gua gini, kurang lebih diklaimnya di 3 mili per 10 meter itu ya, sekali lagi nggak ada measuring tool dia mengklaim itu 0,0% ya untuk toleransinya. Nggak ada, pasti ada. Mau semua mulai dari digital caliper, mau torque wrench, nah itu semuanya pasti akan ada. Sampai measuring tape pun sebetulnya ada, cuma kitanya aja yang tidak melihat secara signifikan ya gitu. Jadi pasti ada, karena lagi-lagi ini alat juga buatan manusia ya, jadi dia juga
tidak mengklaim itu 100% akuratnya seperti itu. Oke, di sini ada 10 hour ya untuk running time-nya with 3 laser line. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 3 laser hidup secara bersamaan ya, dia mengklaim ya di sini 10 jam. Nah, tapi gua di sini nggak ada tulisannya juga menggunakan baterai berapa ya, berapa AH gitu loh, dia bisa sampai 10 jam. Oke, langsung gue buka aja, dan ini memang sudah jelas dia tools only ya. Nah, jadi ini gue langsung buka aja. Nah, kita akan lihat seperti apa isinya. Ini boxnya Tic-Tac juga ya, akan tetapi kalau kita bisa lihat dia jauh lebih tinggi daripada box-box yang sebelumnya. Tapi kita juga bisa compatible, jadi langsung kita stack aja di bagian atas ya, di sama aja, cuma hanya dia jauh lebih tinggi karena memang ya si alat ini jauh lebih ke atas ya, jadi posisinya. Dan box ini isinya sebetulnya lebih ke busa ya. Jadi kenapa dia boxnya tebal? Di bagian atas ini busa, di bagian bawah dia busa. Jadi dia tuh dilengkapi dengan banyak busa ya, mungkin untuk lebih melindungi si alat ini yang pastinya. Oke, di sini harusnya dia ada beberapa paket yang kita bisa dapatkan seperti baterai dan charger. Tapi kali ini gue tidak membelinya baterai dan chargernya. Jadi dia tidak ada. Jadi gue cuma hanya membeli pokoknya aja atau tool only-nya aja beserta aksesoris yang kita dapat. Nah, di sini ada manual book yang pastinya dan ada kartu garansi. Nah, di sini juga ada lempengan, nggak tahu apa ya, nanti kita akan buka. Oke. Nah, ini dia unitnya. Nah, wow. Ini dia unitnya, luar biasa. Ya, besar banget kalau menurut gue. Dan di sini mungkin yang disebut L bracket tadi ya. Nah, ini dia L bracket ini yang gue tangkep. Jadi kalau misalnya kita ini kan L bracket ya, dia tuh ada besinya ya. Jadi kita bisa tempelkan ini seperti ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya kalau gue ngeliat beberapa bule itu kalau dia bikin workshop ataupun apa, rumah ataupun apa, lebih identik tuh kayaknya sampai rangkanya atau frame-nya kan lebih kayak ke kayu ya, hampir rata-rata. Nah, jadi ini kalau yang gue tangkap ya, ini mohon dikoreksi juga. Ini seperti kalau misalnya lu pengen nempelin ini di bagian atas tapi semuanya posisinya kayu, nggak ada metalnya, gimana kita mau nempelin magnetnya. Jadi L bracket ini sebenarnya kalau menurut gue fungsinya adalah ini magnetnya luar biasa keras banget. Nah, jadi L bracket ini fungsinya untuk, nah di sini kalau kita lihat ada lubang skrup ya di sini ya. Jadi ini kita skrupin dulu ya untuk standing aja ya. Jadi untuk membantu jika memang bidangnya semua rata-rata kayu ya. Nah, karena kan kalau maksimal tripod, misalnya lu kepengen mengukur sesuatu yang tinggi ya, maksimal tripod itu kan susah, nyari yang 2 meter aja maksimal susah. Biasanya tuh cuma hanya 170, 180 kurang lebih ya. Nah, jadi ini mungkin alat bantu kita untuk mencapai levelingnya. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi mohon dikoreksi juga jika kalian ada yang lebih paham. Sekali lagi ya, gue di sini nge-review alat, tapi gue belum tentu gue lebih pinter daripada kalian ya. Jadi di sini banyak alat yang gue review, terkadang ada minornya yang gue review atau ada yang kelewatnya yang harus gue jelaskan seperti itu. Oke, dan di sini ada seperti ini, sebelah ada magnetnya juga ya. Dia memiliki magnet ya. Nah, jadi dia ada magnetnya juga. Nah, ini seperti apa ya? Pointer aja atau titik. Biasanya kalau misalnya kita ingin memasang satu buah plafon ya. Nah, ini nge-levelingnya jadi karena kan laser ini terus berjalan ya, artinya kalau dia tidak nabrak suatu bidang ya, dia akan terus ya mengikuti aja. Nah, ini seperti kayak buat stopper, dan di sini juga ada levelingnya. Jadi nanti mungkin kalian tinggal atur levelnya aja seperti itu ya. Oke, lalu di sini kita lihat ada plat besi ini, gue juga nggak tahu buat apa. Nah, ini ada biasa standar manual book dan kartu garansi, tapi sekali lagi karena ini ya masih impor ya, jadi belum resmi di negara kita, lu nggak akan bisa klaim garansinya, biarpun di sini diklaimnya sampai 3 tahun ya. Ya, boro-boro 3 tahun, sebulan aja kagak ya. Jadi apa namanya, jangan mengharapkan garansi kalau kalian mendapatkan barang ini dari luar. Oke, ini kalau gua ngeliat di sini ada kayak slot ini ya di sini. Nah, ini kayaknya dia kita tempatinnya posisinya di sini. Nah, tapi ini fungsinya buat apa? Gue agak sedikit kurang paham juga sebetulnya ya. Nah, ini kalau gue lihat dia tuh kayak masuk ke bagian sini ya.
Nah, tapi gue buat apa, gue juga mohon maaf, gue juga kurang paham betul untuk apa ya. Nah, ini posisinya cuma seperti ya gue menempatkan aja ya, karena memang ini terlihatnya di sini dan gue nggak tahu sekali lagi buat apa. Apakah ini juga buat alat bantu juga ya? Gue nggak paham juga. Oh, ini magnetnya luar biasa, kuat banget, sampai nggak copot nih. Uset. Sumpah ini magnetnya kuat banget ya, daya rekatnya. Tapi memang sebetulnya kalau dibilang berat ya berat sebetulnya. Nah tapi sekali lagi lu nggak usah takut ya. Ini kayaknya magnetnya bener-bener luar biasa, keker banget. Nah, duh. Ya, jadi lu udah nggak usah takut lagi nih. Soalnya ini magnetnya daya rekatnya luar biasa tuh, lihat kuat banget. Oke, dan ini dia full plastik ya, full plastik ya. Mungkin di bagian atas ini kayak metal ya untuk cover si apa namanya lasernya. Dan di sini dia sudah ada 3 line atau 3 laser ya. Nah, di sini kita bisa lihat, dan di sini yang tadi gue sebut ini mikro, dan kalau kita lihat di bagian bawah ya. Nah, ini dia di bagian bawah ini dia seperti ada apa ya? Bluetooth connect ya. Jadi ada rumah untuk Bluetooth connect-nya, tinggal kita tempelin di sini, dan ini dia sudah ada 2 ukuran drat untuk tripod ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Biasanya umumnya kalau yang kayak untuk kamera dia biasanya kecil seperti ini ya. Dan di sini biasa kita untuk ngelihat level baterai ya, level baterai. Oke, untuk produk ini dia made in China ya. Jadi jangan kalian pikir semua di World itu adalah made in USA. Kalau dibilang brandnya ya, tapi untuk sekarang hampir rata-rata di China. Tapi banyak juga yang masih made in Amerika, masih banyak, bukan cuma hanya ini aja. Jadi masih banyak sekali ya. Oke, di sini gua ada baterai ya. Ini 1500 mAh 20 volt ya. Ini kita akan coba. Jadi di sini yang tadi gua katakan. Oke, nah di sini dia sudah ada seperti apa ya, adaptor pada saat kita menggunakan yang 12 volt. Tapi kali ini gua menggunakan yang 18 volt. Nah, jadi kita tinggal taruh aja seperti ini. Oke. Setelah kita taruh, dia di sini langsung menyala ya. Nah, di sini ada levelingnya ya, dia menyala. Nah, kita bisa lihat. Jadi, biarpun ini yang 1500 tidak ada indikator baterainya ya, tapi di saat kita berikan seperti ini ya, indikatornya juga nggak berpengaruh. Nah, karena kenapa? Karena posisinya dia adanya di bawah juga ya. Harusnya kita ngelihat indikator baterai, dan sulit juga, makanya dia sudah diberikan di atas ini untuk indikator baterainya, jadi melihatnya lebih mudah. Oke, nah ini dia sudah posisi on standby ya. Jadi di sini ada 3 line ya. Di sini kalau kita bisa lihat di bagian depan ya, atas, dan di bagian kiri. Nah, dia di sini sudah ada 3 positioning ya. Nah, dan di sini dia ada tombol on off-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita slide ke sini ya, dia udah posisi on atau standby ya. Dia tidak akan menyala sebelum kita tekan tombol yang ada di bagian depan ini sebanyak 3 buah. Oke. Nah, di sini kita tekan. Nah, oke, ini adalah positioning untuk horizontalnya ya. Nah, untuk vertikalnya, nah ini dia. Ini dia adalah positioning vertikal. Nah, ya. Lalu ada lagi positioning dia di atas ya. Jadi line-nya di atas. Vertikal juga, tapi dia melawan ya, arah berlawanan atau plus. Nah, jadi di sini kita bisa menyetel secara manual untuk kita putar di bagian lasernya. Dan kalau misalnya kita ingin menyocokkan, melihat akurasinya lebih enak lagi, kalau kita putar seperti ini kan agak susah ya biasanya, dan kebanyakan ataupun kedikit. Nah, ini gue sebut aja ini adalah setelan untuk mikro. Jadi micro adjuster. Nah, jadi kita bisa memutarnya dengan secara perlahan atau sedikit demi sedikit ya. Nah, karena di saat putaran ini ya, kita akan lebih enak untuk mengatur levelingnya. Nah, seperti itu. Nah, umpama kalian bisa lihat di bagian sini ya, kita leveling. Nah, umpama kita akan lihat. Nah, ya. Nah ya, jadi lebih lebih smooth, lebih enak, lebih ngaturnya lebih santai juga istilahnya. Oke, ini gue akan bahas ya. Jadi waktu itu gue punya pengalaman pribadi ya, yang dimana terkadang kalau orang awam dia akan menanyakan apa satu buah acuannya
pada laser ini jika ini benar-benar lurus. Nah, jadi gue bahas dulu ya. Kalau kalian tahu satu buah yang namanya gimbal. Gimbal itu di dalamnya ada gyro. Nah, gyro itu adalah alat untuk penstabil. Gue tahu gyro ini karena dulu gue main RC helikopter. Jadi ada gyro. Gyro itu untuk menstabilkan si badan pesawat ya atau helikopter itu supaya pada saat diterpa angin dia akan stabil. Contohnya yang paling mudah sekarang drone ya, terutama kalau drone untuk bagian videographer itu dia sudah menggunakan gyro. Jadi pada saat dia terkena angin dia akan bisa mengatur positioningnya sendiri. Nah, ini sama diterapkan di dalam laser ini. Jadi laser ini sudah memiliki gyro atau gimbal. Jadi yang dimana ya setiap mata yang ada di dalam sini dia memiliki gimbal ya atau positioningnya sendiri-sendiri. Nah, jadi contoh kalau lu bisa lihat di bagian dalam sini ya, dia goyang. Di bagian sini ya, nah itu lampu laser yang ada di dalam dia, kalian bisa lihat dia goyang. Nah, akan tetapi di saat dia bergoyang ya, dia akan kembali ke posisi di mana levelnya benar-benar lurus atau steady. Nah, ya. Nah, perlu kalian ketahui. Dan yang gue suka juga dari sini, dia ada indikatornya di saat levelnya dia tidak menemukan level yang menurut si alat ini dia tidak lurus. Apa acuannya? Alat ini bisa memiliki kemiringan sampai di 4 derajat. Maksimal kita bisa miringin itu dia di 4 derajat ya. Jadi acuannya adalah selain ke gyro itu ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, "Bang, ini udah pasti lurus apa enggak?" Udah pasti lurus. Biarpun alatnya tidak lurus, umpama kalau kita dudukan di satu buah tripod ya, ataupun misalnya kita taruh di atas seperti ini ya. Ini tidak lurus nih. Nah, tidak lurus itu tidak jadi masalah ya, selagi masih dia memiliki kemiringan maksimalnya di 4 derajat. Nah, kalau lebih dari 4 derajat dia akan memberikan warning ya. Ya, kalian bisa lihat ini adalah warning yang dimana ya, dia itu merasa ini udah maksimal nih ya, gue menahan si mata ini harus positioningnya ya maksimal lebih dari 4 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita miringnya cuma hanya masih seperti ini ya, nah itu masih oke ya, masih oke. Jadi kalau dia berkedip 1 kali lalu dia berhenti, nah itu dia bisa masih menahan si gyronya itu atau gimbalnya, dia masih bisa meyakinkan bahwasanya ini lurus ya. Nah, tapi di saat dia lebih dari 4 derajat untuk kemiringannya ya, dia akan melakukan kedipan sebanyak 3 kali. Nah, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3. Nah, ini dia udah error. Jadi dia nggak mau. Ini miring nih Bang, harus diluruskan dulu. Dan langkah yang pertama adalah sebelum kita melakukan leveling menggunakan laser ini, kalau kita menaruh misalnya kita positioning, Bang, gua taruh deh misalnya di sini ya. Ya. Gua taruh di sini. Bang, ini kira-kira dia akan lurus atau tidak? Nah, jadi pada saat kita letakkan di sini ya, yang pertama adalah kalau dia tadi gua katakan kedip 1 kali lalu dia diam, nah berarti bisa dikatakan ini permukaannya dia flat. Ya, tapi kalau dia merasa miring lebih dari 4 derajat tadi, dia akan berkedip sebanyak 3 kali. Nah, sebetulnya yang paling baik adalah yang pertama, pastikan di saat lu sebelum leveling, kalau misalnya lu menggunakan tripod, pastikan dulu tripod ini bener-bener stay. Ya, jadi lu leveling dulu ke bawah, tripodnya udah bener-bener stay duduk bagus ya, baru lu leveling di sini. Jadi tetap ya. Nah, itu kalau gue pelajari, jadi dari kita ingin menghasilkan satu akurasi yang paling benar juga ya, harus dibantu juga dari tripodnya ya. Tripodnya sudah lurus, sudah steady, leveling lantainya sudah bagus ya kan, baru kita menggunakan alat ini untuk menjadi satu buah acuan untuk pengukuran. Nah ya, jadi harus bisa dipahami ya, harus bisa dipahami pada saat kita meleveling. Jadi kalau misalnya kalian ditanya ya apa satu buah acuannya, dan kadang gini, kalau kita melihat ya, contoh misalnya kita bangun rumah ya, waktu itu gue pernah ngalamin, waktu orang lagi membuat coran di bagian atas, mereka sudah leveling menggunakan water pass ya. Nah, di saat kita melihat dengan water pass, memang bicaranya air itu secara ditimbang dia sudah benar. Tapi kalau kok kita ngelihat pilarnya kayaknya rasanya agak miring. Nah ini, jadi nggak bisa acuan dengan mata. Karena
leveling ketinggian air itu sudah tidak bisa dibohongin. Jadi artinya kalau di sini dia sudah sesuai dan di sini sudah sesuai, seharusnya sudah. Nah, ini sama halnya kita aplikasikan ke dalam laser ini. Jadi terkadang kalau mata kita melihatnya dia miring, tapi kalau kita bicaranya leveling ya, dia sudah lurus, ya acuannya sama yang ini ya. Karena kalau misalnya kita mata melihatnya sesuatu yang bengkok aja jadi lurus, terkadang yang lurus jadi bengkok dilihatnya. Nah, itu mungkin beberapa pengalaman yang pernah gue miliki. Nah, oke. Seperti apa pengaplikasiannya pada saat di lapangan? Kita akan coba alat ini ya lebih secara fungsionalnya. Yang pertama, gue mungkin kalau misalnya kita ingin memasang kabinet-kabinet gantung yang ada di atas, seperti mungkin kitchen set bagian atas. Nah, dan banyak sekali fungsinya. Untuk apa? Untuk misalnya kita untuk meleveling satu buah lampu downlight. Misalnya, aduh, gue pengen pasang lampu downlight nih dari mulai jarak 1 meter ke 20 meter ke sana tuh. Kita kepengen ada 10 lampu. Nah, tapi pengen sejajar lurus. Nah, bagaimana? Bingung nggak ngebornya? Ya kan? Kan kalau misalnya kita pakai tarik benang kayaknya zaman dulu banget tuh. Nah, ini akan jauh lebih mudah daripada narik benang. Oke? Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa untuk memasang keramik ataupun kita memasang satu buah vinil. Nah, itu akan jauh lebih mudah di saat kita melakukan atau pemasangan diawali dengan alat ini. Nah, kenapa? Karena alat ini dia 360 derajat, jadi dia bisa mencangkup seluruh ruangan ya. Jadi ini akan jauh lebih mudah juga dan gua ngerasanya akan lebih terbantu pada saat kita kerja. Nah, kalau menurut gua dengan harga yang diberikan di 6.250.000 hanya tool only, buat gue sih mungkin worth it aja ya, karena memang alat ini mungkin kaya akan fiturnya juga gitu loh. Iya, jadi kembali lagi, tapi gini, terkadang bang, lu bilang harga alat segitu worth it. Worth it yang pertama memang gue butuh, yang kedua kita lihat dari sisi brandnya juga, dan yang ketiga adalah kalau menurut gue untuk acuan untuk menjadi satu buah alat ukur ya, kalau gue lebih baik ambil yang paling punya merek sekalian. Kenapa? Karena jika kita ingin menghasilkan alat ukur yang bagus atau hasil kerja yang bagus, dipastikan alat ukurnya harus bagus juga. Orang tidak mungkin membuat satu buah mobil ataupun kendaraan yang didistribusikan segitu banyaknya, mereka menggunakan digital caliper yang istilahnya brand kaleng-kaleng. Ya, jadi kalau misalnya lu ingin menciptakan satu buah karya yang bagus, harus dipastikan ya dengan tolak ukur measuring tool yang bagus juga ya. Itu mungkin ya pendapat gue yang mungkin pernah gue pelajari dari berbagai pengalaman ya, terutama kayak di otomotif. Lu ingin menorsi satu buah baut, kenapa torsi itu ada yang harganya ratusan ribu sampai di puluhan juta ya, karena memang ya semakin bagus ya alat ukur ya, ini kita bicara torque range. Nah, semakin bagus juga untuk akurasinya. Contoh waktu kita pernah bahas untuk satu buah Shitonichi kok bisa mahal banget dan banyak banget range-nya. Nah, itu adalah istilahnya banyak sekali tolak ukurnya. Kalau misalnya lu kepakai yang biasa, akurasinya jauh ya. Nah, tapi kalau lu pakai yang mahal, akurasinya semakin dikit. Nah, semakin kecil angka akurasinya, pasti semakin mahal untuk satu buah measuring tool. Itu kalau menurut gue. Oke? Nah, kita akan coba aja langsung seperti apa prakteknya pada saat kita lakukan pemasangan di lapangan menggunakan tolak ukur dari Laser Difficulty. Oke guys, ini jadi beberapa teknik dalam penggunaan laser ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin itu kita masang vinil, nah itu kita bisa gunakan juga. Dan ini gue butuh nge-leveling untuk masang kitchen bagian atas. Nah, jadi supaya lu bisa lihat ya. Nah, ini sekelilingnya ya, antara pemasangan yang kiri dan yang kanan, nah dia bisa sama. Nah, seperti yang bagian atas ini kita udah pasang. Nah, jadi dia nanti kalau kita sekali nempelin tuh
untuk kayu 45 derajatnya, nah itu dia nanti akan sama sekeliling. Nah jadi bisa dipastikan ya kalau kita menggunakan laser ini itu akan bisa sama. Jadi artinya lebih efisiensi secara waktu, jadi nggak usah perlu mengukur satu persatu, dan ini udah sekaligus satu ruangan kita leveling dengan ketinggian yang sama. Nah jika memang dirasa kurang tinggi, nah ini adalah salah satunya ya. Nah tadi kita menggunakan tripod tapi leveling ke atasnya kita nggak cukup, nah makanya di sini kita taruh di bagian atas gitu. Dan banyak sekali cara sebetulnya, dan terkadang tidak semua harus leveling sama tingginya ya. Artinya misalnya ketinggian kalau saat ini kan ini lumayan ya, hampir sekitar 2 meter lebih ya, tripodnya tidak cukup, dan makanya ini kita naikin ke atas kabinet ya untuk mendapatkan levelnya, karena dia harus sejajar dengan garis. Dan yang pasti yang pertama tetap, Bang, ini perlu diukur apa enggak? Perlu diukur untuk pertama kalinya doang ya. Jadi diukur itu untuk pertama kali untuk memastikan kita mau ngambil ketinggian berapa. Nah setelah itu baru kita tembak laser untuk meratakan semuanya. Jadi nggak usah diukur secara satu persatu atau bagian kiri dan kanan. Jadi cukup diukur untuk satu bagian aja. Oke, nah jadi seperti itu ya. Tadi mungkin kalian bisa lihat, dan mungkin hanya itu dulu yang bisa gua peragakan ke kalian ya. So sebetulnya banyak sekali cara ya untuk kita menggunakan alat ukur ini ya, atau alat bantu untuk mengukur leveling yang tadi gua katakan di awal. Nah jadi banyak cara, bukan cuma hanya untuk mengaplikasikan AIWO, tapi banyak sekali juga cara, misalnya kayak kita bikin ini kira-kira levelnya pas apa enggak ya. Nah ini banyak sekali. Atau kita ingin meletakkan TV, ini TV kira-kira lurus apa enggak ya. Kadang-kadang kan kalau kita dilihat dulu agak jauh dikit, oh kurang ke sini, kurang ke sini. Nah tapi ini dengan alat ini kita sudah sangat terbantu sekali, dan yang pastinya nggak membutuhkan waktu yang lama ya untuk satu buah pengukuran seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dari gua mungkin sampai di sini dulu, dan menurut gua minornya alat ini apa ya? Gue sih belum nemuin ya minornya untuk alat ini. Nah tapi mungkin nanti kedepannya kira-kira kalau ada minornya di saat gua pemakaian lebih panjang lagi, gua menemukan beberapa titik-titik minornya, nanti mungkin gua akan sampaikan di video-video short yang mungkin gua akan tayangkan di YouTube ya, YouTube short ataupun TikTok ataupun di Instagram Reelnya. Nah dan jangan pernah kalian membandingkan ya harga produk tersebut dengan yang range-nya lebih rendah ya, ataupun lainnya lebih sedikit. Contoh ya, laser level atau laser distance atau laser buat yang alat ukur ya, dia akan murah ya. Murah jika misalnya kalian membeli, seperti waktu itu kita pernah membahas ada laser distance dari Holek, untuk yang 50 meter dan 100 meter tuh harganya beda ya kan. Nah ini juga sama, ini meliputi dua ya. Range-nya lebih sedikit dia lebih murah, line-nya lebih sedikit dia lebih murah. Contoh misalnya kalian pakai yang 2 line, kalau yang ini kan 3 line. Nah jadi ini harus membedakan, jadi harus tetap ya, jangan mengatakan langsung mengklaim wah produk tersebut mahal. Tidak bisa, kita lihat dari segala fitur yang diberikan kepada alat tersebut. Nah jadi kita juga harus bijak dalam membeli. Yang pasti ya semua keputusan di tangan kalian. Kalau gue cuma hanya mereview dan membantu, semoga video ini bermanfaat. Mana tahu dari kalian ada yang membutuhkan info-info seperti ini. Gue Gugun bersama tim, dan gue akan berikan untuk link pembeliannya di deskripsi. Kalian silahkan cek ya, dan kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.